Untuk tenaganya itu sangat jelek. Di sini perlu kita ketahui bahwa pakan alternatif itu, dan jika diteruskan ayam akan sakit dan pasti akan mati. Halo teman-teman, selamat datang dan ketemu lagi kita di Peternakan Santai. Di video kali ini kita akan bahas tentang pakan alternatif. Sebelum saya membagikan apa yang saya alami setelah saya menggunakan berbagai jenis pakan alternatif, saya akan memberikan beberapa gambaran tentang pakan alternatif. Berbicara pakan alternatif, menurut saya yang perlu kita perhatikan juga adalah sistem kandang yang kita gunakan, teman-teman. Mungkin metode perawatan, bagaimana cara menyembuhkan ayam sakit, bagaimana membuat kandang yang baik untuk ayam. Pelan-pelan kita bisa pelajari dan mendapatkan pengalaman di situ. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa berapa kandungan protein yang harus dibutuhkan ayam untuk tumbuh, protein yang dibutuhkan ayam untuk bertahan hidup dan mempunyai energi yang cukup, itu tidak bisa ditawar, teman-teman. Segitu protein yang dibutuhkan, tetap harus segitu yang kita cukupi, teman-teman. Dan perlu kita ketahui, ayam kita makan 3 kali sehari, temboloknya selalu penuh, kenyang, tidak pernah kempes. Belum tentu ayam tersebut bisa tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita targetkan. Karena jika makanan yang dia konsumsi itu banyak, tetapi kandungan protein yang dibutuhkan oleh ayam itu tidak mencukupi, maka apa yang dimakan itu akan banyak yang terbuang, yang terserap oleh tubuhnya, yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu sangat sedikit, teman-teman ya. Di sini perlu kita ketahui bahwa pakan alternatif itu tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman ya. Dan pakan alternatif itu tidak ada takarannya. Itu menurut saya, teman-teman ya. Jika teman-teman ada pandangan ataupun penilaian yang lain, boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar. Di dalam pakan alternatif, apa yang saya maksud dengan bahwa pakan alternatif itu tidak bisa berdiri sendiri, dan kenapa saya menyebut bahwa pakan alternatif itu tidak ada takarannya, supaya tidak terlalu panjang durasi video kali ini. Untuk dua hal tersebut saya akan bahas di video selanjutnya. Oh ya teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh apa yang terjadi pada ayam di peternakan saya setelah saya menggunakan beberapa macam pakan alternatif, dan apa dampak yang terjadi terhadap ayam-ayam di peternakan saya. Di sini saya akan memberikan contoh, teman-teman, bahan-bahan yang umum kita dapatkan di sekitar kita. Saya mau menceritakan bahwa ibu saya juga mempunyai ayam. Dia itu mempunyai ayam kampung yang ibu saya dapatkan itu dari turun-temurun ya, dari nenek saya. Jadi dari nenek saya sampai ke ibu saya, dan tetap bertelur, teman-teman. Tapi sistem kandang yang dia gunakan adalah sistem umbaran bebas, teman-teman ya. Jadi ayam yang dipunyai oleh ibu saya itu ada di perkebunan, teman-teman. Jadi ayamnya hanya masuk kandang pada saat menjelang gelap dan keluar kandang pada saat sudah ada cahaya, teman-teman ya. Bahan yang dia pakai adalah ampas kelapa. Jika tidak ada ampas kelapa, dia menggunakan ampas tahu, dan jika ampas tahunya tidak ada, dia menggunakan dedak atau bekatul, dan jika itu tidak ada, ibu saya kadang menggunakan singkong yang ia tanam di perkebunan. Apa yang terjadi pada ayamnya, teman-teman? Ayamnya dari DOC
dikurung sampai 1 bulan, dikasih pur tetap teman-teman ya. Tapi setelah 1 bulan ayamnya dilepas bebas seperti tadi yang saya katakan teman-teman. Ayamnya bertumbuh normal sepertinya teman-teman. Setelah ayamnya dewasa, ayamnya bertelur. Pada saat saya pertama kali menggunakan pakan alternatif, saya melakukan uji coba pakan itu sudah cukup lama teman-teman ya. Berbagai bahan sudah saya lakukan, saya coba. Setelah DOC saya pelihara dengan pakanan pabrik mencapai 1 bulan, dan pada saat itu saya merubah sistem pakannya karena saya ingin mencoba teman-teman. Saya uji coba apa yang terjadi pada ayam saya pada saat saya menggunakan ampas kelapa pada 1 bulan pertama teman-teman ya. Yang terjadi adalah untuk energi, untuk tenaganya itu saya pikir lumayan bagus teman-teman ya. Ayamnya masih lincah, tetapi untuk tubuhnya itu menjadi kurus kering teman-teman. Itu bukan terjadi pada satu ayam, tetapi hampir rata terjadi pada ayam-ayam yang saya uji coba teman-teman ya. Itulah yang saya alami. Dan apa yang terjadi pada saat saya menggunakan ampas tahu fermentasi teman-teman pada ayam. Untuk bobot ayam itu saya pikir tidak terlalu merosot seperti menggunakan ampas kelapa teman-teman ya. Jadi masih berisi, tetapi pertumbuhannya itu tidak ada teman-teman. Tetapi untuk tenaganya itu sangat jelek teman-teman. Ayam kita itu jadi lemah, suka duduk, dan jika keinjak sama temannya itu dia tidak bisa dan tidak mampu untuk mengangkatnya teman-teman. Jadi yang terjadi seperti itu teman-teman ya. Dan jika diteruskan, ayam akan sakit dan pasti akan mati. Dan apa yang terjadi juga teman-teman jika menggunakan dedak teman-teman. Pada saat saya menggunakan dedak tanpa campuran, begitu juga yang terjadi teman-teman. Untuk tenaganya itu, energinya itu masih lumayan tidak terlalu loyo. Postur tubuhnya begitu juga tidak terlalu kurus, tetapi ayamnya tidak mau tumbuh teman-teman. Jadi stuck aja bersih seperti itu aja. Jadi setelah mungkin pada saat ini kita menggunakan dadak itu ayam kita 0,5 kilo, dan setelah 1 bulan kemudian yang naik ya mungkin 1 on 1,5 on juga teman-teman ya. Itulah pengalaman yang saya alami teman-teman di saat saya menguji coba pakan pada peternakan saya teman-teman ya. Saya berbicara mungkin banyak lagi pakan-pakan alternatif yang tersedia di sekitar kita teman-teman. Jadi saya hanya memberikan contoh pakan-pakan yang mungkin murah dan banyak di sekitar kita teman-teman. Jika kita beternak ayam, kita berinisiatif untuk menggunakan pakan alternatif untuk menekan anggaran pengeluaran kita, itu sangat bagus teman-teman ya. Itu adalah awal-awal yang dilakukan oleh peternak-peternak yang akan sukses pada saatnya teman-teman. Kita beternak itu jangan hanya mengandalkan apa yang ada. Tanpa manajemen yang bagus, kita tidak akan pernah berkembang teman-teman ya. Tetapi juga harus kita pahami bahwa protein yang dibutuhkan ayam kita untuk bertahan hidup, untuk berkembang, bertumbuh, mencapai apa yang kita targetkan supaya ayam kita segera bisa kita pasarkan, itu proteinnya tidak bisa diganggu gugat teman-teman. Segitu protein yang dibutuhkan ayam tetap harus kita cukupi jika kita menggunakan kandang yang ayamnya permanen di dalam kandang, tidak pernah keluar teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman, kita mengumbar ayam itu resiko ada juga di sana teman-teman ya. Plus minusnya ada di sana. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sangat penting kita ketahui bahwa pakan alternatif itu tidak bisa berdiri sendiri.
dan tidak ada takarannya. Itu akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman, supaya video kali ini durasinya tidak terlalu lama dan tidak bertele-tele. Oke teman-teman, jika teman-teman berkenan, jangan lupa dibantu tekan tombol subscribe-nya. Semoga ke depan saya selalu bisa membagikan apa yang saya alami, apa yang saya lihat dari peternakan saya, dari peternakan ibu saya, dari peternakan teman-teman di sekitar saya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya.